semuanya, selamat datang ke pembukaan sel muda-mudi Saint Andrew Baluran pada tahun 2022. Oke, jadi apa kabar kawan-kawan semua yang berada di luar pada saat ini yang sedang melihat ataupun menyertai SMM kita pada kali ini, pembukaan tahun 2022. Jadi saya harap kamu semua sehat dan saya percaya juga kita telah melalui pelbagai cerita suka duka pada tahun lepaskan 2021. Jadi biarlah itu akan terus membuatkan kita bersemangat untuk mengikuti Tuhan Yesus. Saya percaya kamu semua on fire, ada amin. Oke, jadi tanpa membuang masa, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, Engkau membuka kesempatan dan menyediakan waktu yang tepat untuk kami bersama-sama walaupun secara maya ya Tuhan di dalam talian ya Bapa di syurga, kami dapat merasakan hadirat Engkau, penyertaan Engkau untuk kami ya Tuhan terus berada di dalam hadirat Engkau, dikuatkan, diteguhkan, dan biarlah kami ya Tuhan bersama-sama terus saling mendorong, menguatkan antara satu sama lain ya Tuhan, dan biarlah kami ya Tuhan akan terus bersemangat mengikuti sel muda-mudi ini ya Tuhan, bermula saat ini sehinggalah pada hujung tahun ini ya Bapa di syurga. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pribadi kami yang menyertai SMM pada kali ini, Engkau sertai kami dari awal hingga akhir. Lindungi kami ya Tuhan, dan biarlah line internet pada kami pada kali ini ya Tuhan terus berjalan dengan baik ya Bapa di syurga, dan tidak ada sebarang gangguan ataupun halangan, dan kami dapat menyertainya dengan lancar ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mengawal segala sesuatu. Terpuji termulia nama Engkau ya Bapa di syurga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yes. Jadi kawan-kawan, kita teruskan dengan pemecahan ais. Saya percaya kamu semua masih penat-penat, apalagi sekarang kan musim hujan. Saya harap kamu akan senantiasa menjaga kesehatannya. Dari tahun lepas lagi kita hujan sampai sekarang. Jadi kita mesti on fire lah kan, semangat. Jadi apakah pecahan ais kita pada kali ini? Jadi saya memikirkan diberkati. Oke, saya diberkati. Apa yang kamu rasa diri kamu diberkati sepanjang tahun lepas? Jadi Anda masa 2 menit, saya bagi 2 menit lah, 2 menit untuk kamu memikirkan apakah perkara yang Tuhan telah berkati di dalam hidup kamu, yang yang terutama kamu rasa Tuhan telah memberkati kamu sepanjang tahun 2021, tahun lepas lah itu. Jadi masa Anda bermula sekarang. Sila type dekat cepat. Oke, silakan. Nah, sementara kamu menaip dan memikir, saya pula, kalau saya lah kan, saya bersyukur dan diberkati karena Tuhan mengumpulkan kami semua sekeluarga untuk menghadiri majlis perkawinan adik saya lah, si Bibi, dia kawin sudah. Oke. Jadi kami semua sekeluarga, ibu bapak saya, adik-beradik semua, anak-anak buah saya ada pada ketika itu, walaupun masa itu ngam PKP di kawasan Tesel, tapi Tuhan membuka jalan bagi kami untuk kami bersama-sama dapat melangsungkan dan dapat melakukan majlis perkawinan adik saya itu. Oke, jadi bagi kamu bagaimana Tuhan melakukan dengan cara yang ajaib untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kamu.
Oke, masa Anda sudah tamat. Jadi saya percaya kamu sangat-sangat diberkati dan kita juga dapat membaca kamu punya kesaksian testimoni. Sebenarnya kesaksian kamu itu juga akan memberkati kawan-kawan kita satu sama lain. Oke, jadi mari kita terus menaikkan aura SMM kita pada kali ini dengan menaikkan puji, pujian dan penyembahan. Haleluya, beriman kepada Tuhan. Haleluya, mari kita berikan segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bertepuk tangan bersama, kita menaikkan pujian syukur ini kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bersama, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Bersama kita katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Bersama, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, Yesus. Engkau adalah Tuhan yang sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami mau mengungkapkan rasa syukur kami lewat seluruh penyembahan kami ini kepada Engkau Tuhan. Kiranya semua ini berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa semua
bagimu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami mempersembahkan korban syukur kami lewat penyembahan kami ini ya Tuhan. Segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama katakan amin. Haleluya. Oke, jadi kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Sekarang waktunya kita untuk kekal, tenang, dan santai dimanapun Anda berada pada saat ini. Sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita jemput Chow Nun di sana pada kali ini. Anda tahu siapa dia?
Saya tidak akan memperkenalkan, mari kita melihat sendiri siapakah jemputan khas pada pembukaan SMM pada kali ini. Dipersilakan. Hai semuanya, kita bertemu lagi dalam Sel Muda Mudi pada tahun ini. Terima kasih untuk Quincy yang sudah menjemput saya dari jauh. Jauhlah sangat kan. Nah, hari ini saya akan membawa watak seorang pekerja Petronas. Kenapa? Mari saya ceritakan sebuah cerita ringkas tentang si pekerja Petronas. Tidak kaitan dengan yang hidup maupun yang masih bernafas. Hai, saya seorang pekerja Petronas dan saya sangat suka pekerjaan saya. Kenapa saya suka? Nanti saya bagi tahu. Setiap hari saya akan berjumpa dengan pelbagai jenis kendaraan bermotor dan pelbagai jenis orang yang mengendarainya. Ada kendaraan yang datang mengisi hampir setiap hari. Ada yang datang 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, ada yang datang sebulan sekali. Saya mempunyai pelanggan yang tetap yang mengendarai Lamborghini Vinivo. Setiap hari dia akan meround-round pekan dengan bangganya dan dia akan singgah ke Petronas untuk mengisi minyak. Namun semakin lama, semakin jarang dia datang untuk mengisi minyak. Sampai pada satu hari, dia langsung tidak datang lagi untuk mengisi minyak di Petronas. Nah, di dalam hati saya bertanya, di mana dia sekarang? Di manakah dia? Apa yang terjadi dengan dia? Nah, ada yang mengatakan dia rosak, dia sudah pindah. Nah, dia hilang begitu saja. Nah, satu hari saya berjalan-jalan untuk mengambil udara segar. Waktu itu di off saya. Nah, saya ternampak kereta Lamborghini Vinivo itu berparking di tepi jalan, terbiar dan agak kelihatan usang dan buruk, tidak seperti sebelumnya yang cantik dan berkilat. Sungguh disayangkan keadaannya. Nah, saudara, dalam cerita ini, poin saya ialah setiap kendaraan apapun itu, ia memerlukan bahan bakar yaitu minyak untuk dapat membuat dia berjalan dan berguna. Begitu juga dengan kita, saudara. Bahan bakar kita atau minyak kita adalah firman Tuhan dan doa kita kepada Tuhan. Jika tidak ada api yang ada di dalam kita, semakin lama semakin pudar dan akhirnya api itu akan padam. Seperti yang ada tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudara, apakah gunanya kendaraan itu sekiranya dia tiada minyak? Kita tidak dapat mengendarainya dan kita tidak akan dapat menggerakkannya. Dia hanya terbiar dan tidak berguna seperti kereta Lamborghini tadi. Seperti itulah kita sekiranya kita tidak menjaga roh yang ada di dalam kita untuk terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Mungkin ada di antara kita bertanya, sekarang kan musim pandemik dan kehadiran dalam gereja juga terhad dan SOP harus kita patuhi. Saudara, pelayanan itu bukan setakat kita berada di hadapan gereja dan dilihat melakukan sesuatu yang dapat dilihat oleh ramai orang. Segala sesuatu yang kita lakukan itu yang merupakan untuk Tuhan, itu adalah pelayanan. Baik itu berdoa, membaca Alkitab, menyanyikan lagu pujian secara pribadi, itu juga adalah satu pelayanan yang harus senantiasa kita lakukan. Amin. Nah, mengapa saya suka akan pekerjaan saya sebagai seorang pekerja Petronas? Ialah bukan kerana saya hanya akan dicari saat saya diperlukan, tapi orang yang mengendarai kendaraan tersebut, jenis apapun kendaraan itu, tahu bahawa sumber hidup untuk kendaraan itu adalah minyak. Begitu juga kita. Terkadang dalam hidup kita terdetik rasa rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Rindu KMM, rindu berdoa, baca Alkitab. Kenapa? Sebab roh kita tahu bahawa Tuhan kita adalah
sumber kehidupan kita. Dalam Mazmur 43 ayat 4 mengatakan, "Maka aku akan pergi ke mizbamu, ya Allah, kerana Engkaulah sumber kebahagiaanku. Aku akan bernyanyi serta main kecapi untuk memuji Engkau, ya Allah, Allahku." Yesaya pasal 49 ayat 5, "Sebelum aku lahir, Tuhan telah melantik aku. Dia menjadikan aku hambanya untuk membawa kembali umatnya, untuk mengumpulkan Israel umatnya. Tuhan memberi aku kehormatan, Allahku adalah sumber kekuatanku." Roma pasal 15 ayat 33, "Semoga Allah sumber kedamaian kita menyertai kita semua." Amin. Bilangan pasal 16 ayat 22, "Tetapi Musa dan Harun bersujud dan berkata, Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan bagi semua yang hidup. Jika hanya seorang yang berdosa, adakah Engkau murka terhadap segenap umat?" Ayub pasal 22 ayat 26, "Barulah engkau akan mempercayai Allah selalu dan mendapati Dia adalah sumber kegiranganmu." Nah, dalam ayat-ayat tadi, Allah kita adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Mungkin ada juga di antara kita yang dahulunya seorang yang bersemangat dan aktif di dalam mengikuti kebaktian, hari Minggu, pelayanan muda-mudi, pelayanan musik, penari rebana, penari panji, pelayanan luar, membersih gereja, namun kini tidak lagi melibatkan diri dalam apa-apa pelayanan. Saya mendorong agar kita datang kembali untuk melayani Tuhan. Mungkin kita lemah karena pandemik yang memaksa kita untuk berdiam di rumah tahun yang lalu, sehingga kan kita selesa dengan keadaan itu sampai saat ini. Namun seorang hamba Tuhan menasihati saya bahwa sebagai anak Tuhan itu bukan keadaan sekeliling yang memberi kesan ataupun impak kepada kita, melainkan kitalah yang harus menjadi dan memberi impak ataupun kesan kepada sekeliling kita. Dalam musim ini saya mendorong agar kita semakin mendekat kepada Tuhan yang merupakan sumber kehidupan kita, dan mari kita memulai dengan langkah pertama menurut tema paroki kita pada tahun ini, yaitu Tahun Bergerak Maju, dengan langkah pertama yaitu mendaftarkan diri dalam kebaktian Ahad minggu ini dan minggu seterusnya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami bersyukur karena Tuhan menjadi sumber kehidupan, kegirangan dan sukacita di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami ingin memulai langkah kami yang pertama, yaitu ya Bapa, untuk semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, letakkanlah tekad dan azam yang baru di dalam hati kami untuk setiap hari berdoa, setiap hari membacakan firman-Mu dan merenungkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, segala ucapan syukur kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersama kita katakan, Amin. Oke, sekarang waktunya untuk kita berdoa. Jadi kita berdoa untuk sepanjang tahun ini supaya kita tetap sehat, tetap kuat, tetap on fire mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita berdoa juga untuk persekolahan kamu yang sudah bermula. Oke, kita berdoa untuk mereka yang akan mengambil SPM, STPM nanti. Biarlah mereka akan juga terus diberi kekuatan, berhikmat, dan mereka dapat membuat persiapan yang baik untuk mereka menduduki SPM, STPM nanti. Oke, dan kita berdoa juga bagi kamu yang bekerja supaya dapat melakukan tugasan kamu dengan baik, dan juga kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa apapun yang kamu ingat, kita bawa semuanya itu di dalam doa. Nah, saya pimpin kita semua dalam doa. Dan kita akhiri dengan doa Bapa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini kami sekali lagi bersama-sama di dalam ruangan. Walaupun ya Tuhan kami berkomunikasi, berhubung secara maya Tuhan, namun ya Tuhan kami percaya hadirat Engkau menaungi kami, dan kami merasakan ya Bapa di syurga kehadiran Engkau. Suasana sel muda-mudi kami ya Tuhan pada petang hari ini dengan
luar biasa sekali ya Tuhan, dan kami ingin terus mahu mengikuti Engkau dengan setia, mempercayai Engkau bahwa Engkau boleh mengubah keadaan yang terburuk dalam hidup kami yang menjadi keadaan yang paling baik yang tidak kami dapat bayangkan, jangkakan ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, saat ini kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami, khususnya pada sepanjang tahun ini ya Tuhan. Dan tahun ini kami telah memulakan sel muda-mudi kami ya Bapa di syurga, dan biarlah kami akan terus bersemangat. Kami berdoa ya Tuhan supaya apapun yang kami perlukan ya Tuhan, kiranya Engkau menyediakan, dan kami percaya Engkau lah Jehovah Jireh yang akan terus menyediakan apapun yang kami perlukan, dan itu adalah sesuai dengan kehendak Engkau di dalam kehidupan kami, dan itu akan memuliakan nama Engkau. Tuhan Yesus, kami terus berdoa bagi mereka yang bersekolah ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan mereka hikmat, kekuatan, kebijaksanaan untuk dapat belajar, menangkap dan menerima apa sahaja yang mereka pelajari ya Tuhan pada tahun ini ya Tuhan. Biarlah mereka dapat menjadi pelajar yang cemerlang ya Tuhan, menjadi pelajar yang membawa nama Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka ya Bapa di syurga, dan seterusnya membawa rakan-rakan di sekeliling mereka untuk datang dekat kepada Engkau, kepada mereka ya Tuhan yang bakal menghadapi pemeriksaan penting pada tahun ini, SPM dan STPM ya Bapa di syurga. Berkati mereka, biarlah segala persiapan mereka dapat dilakukan dengan baik ya Tuhan. Mereka dapat membahagikan masa ya Tuhan mereka dengan baik ya Bapa di syurga, dalam pelajaran mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keluarga mereka ya Tuhan, dan apa sahaja aktiviti yang mereka lakukan, mereka dapat mengawal dan mengaturnya dengan baik ya Bapa di syurga. Dan biarlah mereka terus memiliki damai sejahtera dalam Engkau di dalam proses mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi pemeriksaan penting pada tahun ini ya Tuhan. Khusus ya Tuhan juga kami ingin terus berdoa supaya kesehatan mereka ya Tuhan Engkau jaga, dan biarlah ya Tuhan mereka sentiasa dalam keadaan yang baik dan sehat sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan. Jauhkan mereka daripada segala sakit penyakit ya Tuhan yang tidak kami ingini, khususnya coronavirus ya Bapa di syurga, dan juga apa saja sakit penyakit yang tidak kami ingini itu dijauhkan dari kami ya Bapa di syurga. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka yang bekerja, dalam mereka bekerja dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dengan amanah dan berintegriti, dan biarlah mereka dapat melakukannya itu seolah-olah untuk Engkau dan bukannya untuk menerima pujian daripada manusia semata-mata ya Bapa di syurga. Tuhan Yesus, kami ingin juga menyerahkan seluruh ahli keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Lindungi mereka, jaga mereka. Biarlah ya Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga kami mengundang Engkau, Roh Kudus Engkau bekerja, dan terus ya Tuhan akan membawa keluarga kami untuk terus dekat pada Engkau, mencari Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapa di syurga. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ya Tuhan, supaya dalam kami berjalan pada tahun ini bergerak maju di dalam Engkau ya Bapa di syurga, yaitu tema paroki kami pada tahun ini. Biarlah kami akan terus mengikuti Engkau bergerak selangkah demi selangkah dengan pimpinan Roh Tuhan dalam hidup kami, dan kami tidak akan menerima yang ditawarkan yang datangnya daripada dunia ini, tetapi Roh Kudus mulai ya Tuhan membantu kami untuk mengenal pasti apakah yang baik, mendatangkan kebaikan kepada kami, dan kami mau menerima dan berjalan sesuai mengikut kehendak Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa di syurga. Lindungi kami, sertai kami, dan jagalah kami. Pegang tangan erat dengan erat tangan kami ya Bapa di syurga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bersama kita doa Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jadi sekarang waktunya kita berada di ruangan pengumuman. Saya menyambut bagi kamu yang pertama kali yang mengikuti sel muda-mudi di St. Andrew Blora
Jika Anda pertama kali, sila type nama Anda. Saya pertama kali, begitu. Jadi kami mau menyambut dan mengenal Anda dengan lebih lanjut. Jadi koordinator Muda Budi di paroki ini di Gereja St. Andrew Bluran ialah Samsurin. Jadi kamu boleh berhubung dengan dia supaya kami dapat mengenal Anda, dapat memasukkan Anda di grup kami, grup WhatsApp. Jadi kita mau satu sama lain mendorong lah kan. Jadi Anda jangan malu, jangan segan. Kasih tahu saya pertama kali, begitu. Okey. Jadi bagi anda juga yang setia mengikuti SMM dari tahun lepas hinggalah tahun ini dan tahun-tahun yang lepaslah juga, maksud saya kan, kami menyambut Anda dengan rasa bersyukur dan bergembira. Saya percaya kamu akan terus on fire. Amin. Okey, jadi pengumuman yang pertama, SMM kita pada minggu hadapan pada hari Jumaat tepat jam 7 petang macam hari inilah kita akan melakukan SMM secara atas talian. Sila bawa kawan-kawan kamu, ingatkan mereka sebelum mulai jam 7, bagilah link itu kepada mereka dan mereka dapat bersiap sedia. Dan jangan lupa bagi tahu juga untuk masuk di dalam ketua-ketua kamu, bagi tahu ketua-ketua kamu di bahagian-bahagian, di Perumahan, di TSLK, di Iranka, kasih tahu mereka ada nama-nama pemimpin yang akan menjaga kamu di sana dan kita dapat memasukkan kamu di dalam grup itu juga. Okey, jadi jangan malu untuk mengikuti dan juga memberitahu saya di kawasan ini, saya di kawasan ini. Dan kalau kamu tidak tahu siapa ketua di kawasan-kawasan di sekitar Beluran, okey, jadi terus berhubung dengan koordinator paroki St. Andrew Bluran, yaitu Encik Samsurin. Jadi bagi kamu yang berada di Rampik dan juga di Gedau dan juga di tempat-tempat lain juga sila berhubung dengan Encik Samsurin juga supaya dia akan memberi tahu siapakah pemimpin-pemimpin di tempat-tempat tersebut. Jika kamu di luar kawasan, contohnya di luar negara, bagi tahu juga supaya kami akan memberi alternatif yang lain untuk Anda dapat mengikuti perkembangan dan mengikuti aktiviti-aktiviti kami lah sepanjang tahun ini. Okey. Nah, yang kedua ialah KRT ataupun kebaktian rumah tangga. Bermula pada tahun ini sel di tempat-tempat yang biasa dilakukan di sekitar Beluran sudah tidak dilakukan lah. Jadi daripada sel, kelompok sel diubah kepada kebaktian rumah tangga khusus kepada di dalam sebuah rumah itulah, di dalam keluarga, di dalam rumah itu sahaja. Jadi bagi kamu yang mahu untuk rumah kamu dilawat, keluarga kamu mau dilawat, sila berhubung juga kepada Samsurin untuk dia dapat mengatur dan dapat memberitahu admin kita, Puan Nora, untuk meletakkan jadual keluarga kamu yang akan dilawat nanti. Okey? Nah, KRT tersebut pada setiap hari Rabu jam 7.30 malam. Berita baik kepada kita semua. Apakah berita baik itu? Cerita ke SMN. Okey. Pada tahun ini selama 2 tahun kita berehat. Apakah itu? Selama 2 tahun kita berehat, akhirnya Tuhan membuka jalan dan keadaan semakin bertambah baik. Tahun ini kita bakal ada apa dia? Yes, betul. Bagi kamu yang sudah tahu ialah kita ada konferensi muda-mudi Diosis Anglican Sabah. Yeay, akhirnya. Dan ini bukan dilakukan secara talian, kemungkinan juga, tapi secara begitu berlimpas-limpas begitu kita bakal bersemuka. Syok kan tidak? Pasti syok dan kamu mesti on fire sekarang sudah. Begitu kan? Nah, jadi untuk yuran, tempat, tarik itu akan dimaklumkan kemudian. Untuk masa sekarang apa yang perlu kamu lakukan ialah menabung dan kumpul duit supaya kita dapat mengikuti
konferensi muda-mudi pada tahun ini. Oke. Jadi menabunglah kamu mulai sekarang, berjimat cermatlah. Jadi kami mau mendorong kita semua dapat mengikutinya. Jaga kesehatan kamu semua juga, oke? Jadi seterusnya bagi kamu yang sekarang on fire kan. Jadi kita juga mesti mengekalkan fire itu, aura semangat itu, dan kita mesti beribadah di mana? Di gereja. Jadi saya mendorong sahabat-sahabat semua untuk datang ke gereja. Tetapi oleh kerana tempat kita sangat besar, jadi kami memerlukan Anda beri kerjasama untuk berhubung dengan pemimpin sel Anda. Dan kalau tidak dapat berhubung dengan pemimpin sel Anda, berhubung dengan Samsurin saja untuk mendaftar tempat duduk Anda. Jadi ada 2 sesi. Sesi pertama adalah sebelah pagi jam 9 pagi. Dan sesi kedua adalah jam 4 petang. Jadi ada 2 pilihan, pagi dan petang. Jadi jangan malas-malas, kita mesti jaga kita punya kerohanian, Datanglah dan kita akan kekalkan momentum kita, fire kita di dalam diri kita untuk sentiasa melihat Tuhan Yesus bekerja dan melihat mukjizat yang Tuhan ingin lakukan dan telah sediakan di dalam kehidupan. Mau berkat ke tidak? Jadi kalau mau berkat mesti datang gereja, Itu salah satunya untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian saja pengumuman kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur.